Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majlis yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan dan kesyukuran kita kepadanya. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga kita tetap istiqamah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada diri kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan bersama takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita semua husnul khatimah dan menjauhkan kita semua dari kematian su'ul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bihil insan wa yanqadi lahu minal a'mar, Dar Al-Hawi cetakan kedua tahun 1998 halaman ke-56 menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadu billah. Beliau berkata, wa aktsaru may yukhsha alaihi su'ul khatimah wal iyadu billah al-mutahawinu bis salah wal mudmin li syurbil khamr wal aqu liwalidayhi walladhi yu'dzil muslimin wa kadzalikal musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ila Allah minha. Artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan mati su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, adalah orang-orang yang suka melalaikan salat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan dosa-dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertobat darinya. Dari kutipan di atas dapat diuraikan kelima golongan orang yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan salat. Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh, fa in saluhat qad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salatnya.
Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menjaga salat kita dengan baik. Dalam keadaan seperti apapun, salat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri, sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan kedua, mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut: kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara yang mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seseorang yang sedang mabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obatan bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan minum minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah wal iyadzubillah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas sebagai berikut: Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kabair, qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlan nafs wa syahadatuz zur. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa yang besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian bohong atau palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa yang besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia di dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, resiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangatlah berat. Perintah berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 sebagaimana berikut: wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak atau orang tua atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah wal iyadzubillah. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Golongan keempat, mereka yang suka menyusahkan, menzalimi muslim lainnya.
Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut: wa amma zulmul ladzi la yatrukuhu Allahu fa zulmul ibad ba'dihim ba'dha hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, golongan kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertaubat. Kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa yang maksudnya adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni satu madon atau berzina atau main perempuan, yang kedua mendem, mabuk-mabukan, yang ketiga main berjudi, yang keempat madat, mencandu narkoba, dan 5 maling, mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madat dan judi ada di dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedang dalil tentang haramnya mencuri ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertaubat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah wal iyadu billah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana yang disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiada henti agar kita semua diberikannya husnul khatimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يرزقكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.